Stay tuned in Sonora, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Sonora FM 92 Jakarta, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Selamat siang sahabat Sonora, senang sekali saya bisa hadir kembali pada siang hari ini. Moms and dads, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Dan seperti biasa di Jumat pukul 11 kita akan start untuk Sonora Parenting, kolaborasi antara Sonora FM 92 Jakarta dan Nakita ID, for moms and everything that matters ya. Saya sudah bersama dengan narasumber saya pada siang hari ini, ada Mas David Togatoro. Beliau adalah editor-in-chief dari Nakita ID. Mas David, apa kabar Mas David? Kabar baik Mas Yud, kabar baik, semoga juga sahabat Sonora semua. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan berbagi dan tema kali ini sangat menarik nih Mas David. Yes. Meminimalkan konflik dengan pasangan. Ada yang mengatakan bahwa konflik itu sebenarnya dibutuhkan untuk sebuah hubungan sebagai bumbu-bumbu supaya tidak hambar, tidak flat gitu ya. Tapi kalau konfliknya kemudian berkepanjangan, kemudian menimbulkan sesuatu yang lebih mengganggu hubungan, nah ini yang harus kita perhatikan ya. Konflik dengan pasangan ini seperti apa sih Mas David? Mungkin sebagai highlight nih supaya sahabat Sonora, moms and dads juga terinformasi nih tentang konflik itu sebenarnya dalam sebuah hubungan tuh bagaimana gitu perannya. Ya, peran konflik dalam hubungan suami istri itu betul masih sebagai bumbu ya. Makanan tanpa bumbu itu nggak enak ya, hubungan tanpa konflik itu juga nggak enak, itu dibutuhkan. Dan itu wajar terjadi. Jangan dikira kalau ada konflik hubungannya nggak sehat. Justru yang nggak ada konflik itu yang nggak sehat. Iya. Jadi tetap dibutuhkan ya Mas David ya. Mas David, mungkin boleh di-share juga nih apa yang sering menjadi konflik atau permasalahan dalam sebuah hubungan. Suami istri tentu saja ini, moms and dads sering mengalaminya. Ya, namanya konflik, pertengkaran, berantem, perbedaan pendapat, ya namanya itu betul masih bumbu yang menambah sedap pernikahan. Tapi namanya bumbu ya harus tepat jumlahnya ya. Jumlahnya harus tepat, jangan sampai kurang. Jangan sampai kurang satu bisa kurang mesranya, begitu kata lagu Sembako Cinta. Iya. Karena itu perlu diingat, konflik nggak mungkin dihindari, tapi sangat mungkin diminimalkan. Nah, pernikahan itu kan mempertemukan dua karakter, bukan menggabungkan atau menyatukan dua karakter jadi satu. Jadi nggak mungkin dua karakter tersebut nggak pernah bertengkar. Nah, beda karakter ini juga yang bikin gaya konflik berbeda. Ya, tiap pasangan gaya konfliknya berbeda, gaya berantemnya berbeda. Ada juga jokes yang bilang begini, dua hal yang paling indah dalam pasangan itu adalah pandangan pertama dan pertengkaran pertama. Nah, pastinya sulit memandang konflik dengan indah. Darah mendidih, tensinya naik, piring berterbangan. Ya, tapi para konselor pernikahan pasti justru bilang, betul, konflik itu sehat. Dan mirip-mirip olahraga lah. Bikin capek, tapi juga bikin sehat. Dan lihatlah konflik sebagai kesempatan untuk mengenal pasangan. Karena itu aneh kalau pasangan bilang, kami fine-fine aja, nggak pernah bertengkar. Nah, itu yang sebenarnya nggak fine. Salah satu keajaiban hubungan suami istri, dibandingkan ribuan kesulitannya, adalah kita selalu bisa memandang hal baik dalam keadaan apapun. Jadi pandanglah pertengkaran kecil itu sebagai sebuah kebaikan. Bagaimana cara memandangnya jadi kebaikan, Mas Yud? Memandangnya jadi suatu hal yang bisa diminimalisir. Gunakan 3 kunci ini: kesempatan, kondisi, dan solusi. Nah, kalau saya bilang hal utama dan konflik adalah komunikasi, ya pasti sahabat Sonora bilang, klise itu. Tiap hari kami komunikasi kok. Komunikasi tentunya melibatkan dua pihak, dua arah. Dan meskipun kedengarannya klise, tapi kalau ini disepakati dari awal, pasti bisa meminimalkan konflik. Yang soal komunikasi, yang kedua kondisi. Nah, dalam perjalanan hidup rumah tangga itu ada banyak kondisi yang ya memang mungkin nggak membahagiakan ya. Saat masih pacaran, makan tempe rasanya burger. Tapi sekarang tiap hari makan tempe gitu kan. Karena kondisi dan keadaan ya harus tiap hari makan tempe, ya terimalah. Komunikasi, kondisi. Yang ketiga tentunya solusi. Bertengkar tanpa solusi, konflik tanpa solusi bukan jadi bumbu pernikahan ya. Dan tadi artinya justru bikin gosong masakannya. Solusi di tiap konflik bikin hubungan suami istri itu jadi minim konflik ke depannya.
Jadi ingat, kita harus komunikasi, ada caranya, dan harus perhatikan kondisi-kondisi apa yang bikin kita berantem, bikin kita konflik, ya. Kemudian yang ketiga adalah temukan solusi di setiap konflik.